gila itu kok. Gila ini guys. Setengah gila. Kan itu ntar di Amerika tuh. Orang Indonesia kaya di Amerika semua nge-booking. Gak usah, di sini juga akan berangkat. Iya, tapi yang di sono juga nge-booking tiket semua juga akan berangkat. Bahkan sebelum pertandingan aja, udah terasa vibe dukungannya. Kalau pemain Eropa biasa main di stadion yang sepi-sepi aja, mereka pasti bakal shock ngelihat antusiasme kita. Dan yang pasti, mereka juga ngerasa bangga bisa pakai jersey merah putih. Indonesia. Ayo Garuda. Ayo Garuda. Indonesia will win. Eropa walaupun berlainan negara guys, tetapi mereka sebenarnya tidak sabar dan mau nobar dengan supporter Indonesia ya, untuk melihat timnas Indonesia ini beraksi di Piala Dunia tahun 2026. Jika lolos Piala Dunia, Indonesia akan jadi satu-satunya negara yang lolos Piala Dunia yang memulai dari kualifikasi ronde pertama. Tak ada dalam sejarah Asia negara yang lolos ke Piala Dunia yang memulai semuanya dari ronde pertama. Indonesia bisa jadi negara pertama yang mewujudkan hal tersebut. Indonesia sendiri memulai babak kualifikasi Piala Dunia dari ronde pertama dengan melawan Brunei, lalu berjuang mati-matian di ronde kedua untuk lolos ke ronde 3. Di ronde ketiga hingga matchday ke-6, Indonesia bertengger di posisi ketiga klasemen grup C. Kelolosan Indonesia pun masih cukup terbuka ke Piala Dunia 2026. Jika berhasil, sejarah baru akan tercipta. Kekhawatiran Federasi Sepak Bola Belanda benar-benar terjadi. Mulai muncul rasa khawatir di Federasi Sepak Bola Belanda, mengingat sejumlah pemain muda potensial keturunan Indonesia mulai berminat untuk tampil bersama skuad Garuda. Mereka khawatir jika Indonesia mampu menembus Piala Dunia, akan lebih banyak lagi pemain muda Belanda yang akan memperkuat timnas Indonesia. Saat ini saja terdapat 12 pemain muda keturunan Belanda yang kini telah dinaturalisasi dan bermain bersama timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu ada Martin Paes, Jadid Jess, Calvin Verdong, Justin Hubner, Nathan Chan, Ivar Jenner, Tom Haye, Sen Fatinama, Sandy Walsh, Rafael Strike, dan Ragnar Oratmangun. Dan baru-baru ini, Ketua Umum Erick Thohir membuat kejutan setelah satu hari pertandingan Indonesia versus Arab Saudi, yaitu ada nama baru yang akan memperkuat timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Mereka adalah Eliano Reiners, merupakan sang adik dari Tijani Reiners, dan si manusia 121 miliar, Mads Hilger. Kedua orang tersebut telah bersalaman dengan Pak Ketua Umum Erick Thohir. Artinya apa? Ya, artinya sudah deal ya untuk bergabung di timnas Garuda dalam waktu dekat. Kita kasih pantun dulu guys. Beli ayam samyang pakai Supra Getter, dan jangan lupa beli mangga muda. Selamat datang Eliano dan Hilgers. Semoga betah di Indonesia dan membawa Garuda ke kancah dunia. Wah, bakal beraksi nih guys. Yo sob, lagi rame nih fenomena baru. Pemain Belanda keturunan Indonesia tiba-tiba pada pengen banget main buat timnas kita. Apa yang bikin mereka tertarik ya? Jadi gini, mereka ngelihat peluang besar buat ngerasain panggung internasional bareng Indonesia. Apalagi sekarang timnas kita lagi gencar banget program naturalisasi, jadi makin gampang buat gabung, tinggal proses administrasi aja. Tapi nggak cuman soal karir bro, main di Indonesia tuh beda, atmosfer dukungan fans kita itu top tier banget. Bayangin deh main di Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK yang full sesak, fans teriak-teriak semangat 90 menit nggak berhenti. Bahkan sebelum pertandingan aja, udah terasa vibe dukungannya. Kalau pemain Eropa biasa main di stadion yang sepi-sepi aja, mereka pasti bakal shock ngelihat antusiasme kita. Dan yang pasti, mereka juga ngerasa bangga bisa pakai jersey merah putih, bisa nyumbang tenaga buat negara yang ada ikatan darahnya. Jadi, nggak heran makin banyak pemain keturunan yang kepincut gabung sama kita. Gimana nih menurut kalian? Positif nggak kalau timnas kita makin kuat dengan pemain-pemain naturalisasi kayak gini? Dan itu in the Ajax Stadium where there's 60,000 people, but then they're booing and like hate you. And this was the first time that they were actually like for us there. And yeah, I was so calm, and I just felt the energy, and yeah, almost like you have to do it for them. And that was just. Guys, sebentar ya. Martin Paes ini mengaku apa yang dikatakan pengalaman bermain di Stadion Ajax ya, di mana perlawanan tersebut mempunyai 60.000 penonton yang berada di Stadion Ajax. Bedanya guys, apabila 60.000 penonton itu mencemuh, mengkritik, menghujat tim Martin Paes, tetapi ketika berada di Stadion GBK, beliau sangat-sangat merasai ketenangan dan juga energi
dari penonton ataupun supporter-supporter Indonesia. Malah beliau sangat bertenaga ya guys untuk memberikan persembahan terbaik ketika berada di lapangan karena ada aura energi dari supporter-supporter Indonesia kepada semua pemain-pemain timnas Indonesia. Luar biasa guys. Wah. It's great, and then luckily the game developed in a way where I could help the team a lot. I think both games were a big mental boost for us towards the rest of the World Cup qualifiers, where we could really see that we can go toe-to-toe with these manifested World Cup nations. Yeah, we could really maybe do it and go all the way to the World Cup here in 2026. That will be insane, and I think what the fans deserve too. Mantan pemain Vietnam Puji, mantan Vietnam bilang kalau kemarin kita nggak kalah lawan Indonesia, pada suatu hari kita akan kalah karena Indonesia jauh lebih berkembang. Pelatih Australia Graham Arnold, dia bilang gini, Indonesia udah gila main kayak gini, bener-bener mempersulit kita. Pemain Jepang bilang Indonesia bermain luar biasa, tidak negatif football. Artinya rank 146 lawan rank 16 tetap menyerang. Nggak parkir bis. Dan create peluang ya. Dan create peluang. Di situ mereka juga kaget, ternyata bisa. Banyaknya pemain Belanda yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia ternyata membuat netizen Belanda emosi. Seorang netizen Belanda di X berkata, program naturalisasi tentu saja tidak masuk akal sama sekali. Program ini seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia. Naturalisasi merupakan distorsi kompetisi yang tidak berkontribusi pada sepak bola yang murni dan adil. Pernyataan tersebut tak terlepas dari keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dan menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia. Selain itu, netizen itu mungkin tak sadar jika timnas Belanda juga diisi banyak pemain keturunan dan tidak sedikit yang berasal dari Indonesia. Jadi bagaimana menurutmu? Wow, 1870-an ada rempah, ada. Ini orang Eropa, ini orang Belanda datang ada rempah, ada. Bilang orang Indonesia. 2024, Bapak Erik ada keturunan, ada bro. Wah. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Hello Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Indonesia. Ayo Garuda. Ayo Garuda. Indonesia will win. Ini pemain-pemain Belanda guys ya. Pemain-pemain Belanda. Wow. pemain Indonesia jeleknya apa? 사실 첫 번째 선수들이 좀 프로페셔널한 정신력이 좀 약하다. Jadi 3 hal. Pertama, mental profesionalnya. Dan yang kedua, masalah makan. Dan yang ketiga, weight training. Oke, kenapa harus weight training? Kan pemain bola. Main bola kan pasti main body, keras. Oh, ketabrak. Ya betul, ketabrak, kebentur gitu. Kalau misalnya kalah dari main body, pasti kita nggak bisa keluarin kemampuan kita masing-masing gitu. Oh ya, make sense. Ya, understand. Kalau makan, apakah orang kita memang makanannya jelek-jelek? nasi goreng 같은 경우. nasi goreng tahu nasi goreng. 튀김 고랭은 사실은 이제 단백질 섭취를 될 수 있으면 선수들이 많이 하면서 파워를 키워야 되는데. Oh, saya tahu kurang protein. Jadi pemain-pemain harus banyak makan protein. Proteinnya, dia protein low. Karbo, karbo, gula, makanan tuh. Teh botol aja gua tawar, ya kan? Jadi karbo. Anda jadi lemes. Mas Kum coba pamer jersey Indonesia di Eropa, oke. Wah, langsung ditinggal. Garuda di dada. Oh, mantap bro, mantap. Jose Mourinho takjub, teruja lah guys ya, takjub 100% aksi supporter timnas Indonesia. Langsung kaget guys. Bila dengar lagu Indonesia ini guys, apalagi melibatkan negara punya lagu kebangsaan, menimbulkan aura semangat itu guys. Beautiful than what you can say. That's unique, you know.
penonton itu guys. Merinding guys. Hampir 70.000 penonton ya. 70.000 penonton. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok apa yang sudah kita nonton dan juga reactionkan sekiranya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Wow, ini gila guys. Ya, benar-benar luar biasa guys. Satu-satunya timnas Indonesia dari ASEAN Tenggara lolos masuk ke Piala Dunia tahun 2026. Kalau di imbas semula guys, sebelum ini yaitu kualifikasi pada tahun 2018 dan juga 2022 kalau saya nggak silap ya guys. Kalau saya salah, kalian sila tuliskan koreksi, tuliskan di ruangan kolom komentar ya. Yaitu Thailand dan juga Vietnam ya. Thailand membawa dengan 2 poin sahaja, Vietnam 4 poin, 1 kemenangan ke atas Cina 3-1 dan imbang seri untuk Australia kalau saya nggak silap ya. Dan hari ini timnas Indonesia adalah tim yang pertama mempunyai jumlah poin terkumpul sebanyak 6 poin dan masih lagi ada 4 bagi perlawanan guys. Dan sama-sama kita mendoakan agar pencapaian timnas Indonesia ini benar-benar memberikan harapan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga seluruh di ASEAN Tenggara ya, satu-satunya. Jadi ini hal yang sangat-sangat kita tidak sabar dan juga ingin menonton untuk melihat kecemerlangan timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Memang sangat-sangat luar biasa guys. Apa yang saya bisa katakan di dalam video ini, saya juga berpendapat dan memikir bahwa Eropa walaupun berlainan negara guys, tetapi mereka sebenarnya tidak sabar dan mau nobar dengan supporter Indonesia ya, untuk melihat timnas Indonesia ini beraksi di Piala Dunia tahun 2026. Mereka ingin nobar, mereka juga tidak sabar, sedangkan mereka ini dari negara yang berbeda guys, sama ada dari Eropa, Asia dan sebagainya. Mereka tidak sabar dan juga ingin nobar bersama dengan supporter Indonesia yang begitu antusias dan luar biasanya bahwanya timnas dan juga supporter Indonesia ini begitu luar biasa dan megah sekali apabila mereka berada di dalam stadion. Tidak kiralah di mana-mana pun stadion, pokoknya yang paling penting adalah sorakan dan juga dukungan sekiranya timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Guys, ini adalah hal perkara yang saya pikirkan. Orang Eropa juga walaupun mereka ini berlainan negara, tetapi mereka juga tidak sabar dan ingin nobar dengan tim supporter Indonesia. Mantap sekali guys. Saya pun sampai memikir guys bahwa ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa dengan perkembangan sepak bola yang berada di Indonesia ya. Dan jempol kepada Bapak Erick Thohir karena beliau mengatur strategik dengan rencana-rencana yang hebat, dan juga taktikal dari Coach Sinteyong juga tidak bisa untuk kita lupakan karena beliau juga merupakan tulang belakang ataupun watak utama yang memberikan strategik dan juga percaturan buat timnas Indonesia untuk menggerakkan, dan juga siapapun di hadapan mereka akan nantang dan memberikan persembahan yang luar biasa saatnya ketika berada di lapangan guys. Wow guys, saya juga sangat merinding ya ketikanya melihat bagaimana serunya timnas Indonesia ini akan lolos beraksi di Piala Dunia tahun 2026. Jadi bagaimana perasaan teman-teman Uncle? Jadi kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar ya. Insya Allah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.